saat seseorang berpergian jauh, melintasi zona waktu, misalnya dari Jakarta ke Eropa, banyak yang mengalami jet lag. Gejalanya berupa susah tidur di malam hari, mengantuk di siang hari, pusing, sulit fokus, emosi tidak stabil, dan tubuh terasa bingung waktu. Ini terjadi karena tubuh masih mengikuti jalan biologis asal. Sedangkan lingkungan, waktu, cahaya, suhu di tempat sudah berubah. Semua proses ini dikendalikan oleh sistem saraf pusat, terutama bagian otak yang berfungsi mengatur ritme harian tubuh. Pusat jam biologis tubuh terletak pada nukleus suprachiasmaticus yang disebut SCN di hipotalamus. SCN menerima sinyal cahaya dari retina melalui saraf optikus, lalu menentukan kapan tubuh harus tidur, bangun, lapar, hingga mengatur suhu tubuh. SCN mengirim sinyal ke kelenjar pineal untuk memproduksi hormon melatonin saat malam hari. SCN juga itu berhubungan dengan sistem saraf otonom, yaitu simpatis atau aktif berterjaga dan parasimpatis istirahat dan rileks. Saat jet lag, SCN masih memakai waktu asal, sehingga melatonin diproduksi tidak sesuai keadaan, dan saraf simpatis lebih dominan, menyebabkan sulit tidur, jantung berdebar, dan tubuh tetap terjaga walau sudah malam hari. Jika dilihat pada jaringan, SCN terdiri dari ribuan neuron yang saling berkomunikasi dan bekerja ritme selama 24 jam. Neuron SCN berkomunikasi menggunakan neurotransmitter GABA yang menjaga aktivitas ritme agar sinkron. SCN lalu mengatur jalur saraf simpatis yang menuju kelenjar pineal untuk memproduksi melatonin di malam hari. Ketika seseorang berpindah zona waktu, sebagian neuron SCN mulai menyesuaikan diri dengan cahaya baru, tetapi sebagian lain masih mengikuti ritme lama. Akibatnya, jaringan SCN menjadi tidak sinkron dan produksi melatonin menjadi kacau. Ini menyebabkan rasa mengantuk di siang hari dan terjaga di malam hari. Pada level molekul, ritme sirkadian diatur oleh jam biologis dalam neuron SCN. Di dalam inti sel, protein clock dan BMAL1 bergabung, lalu mengaktifkan gen PR dan CRY. Protein PR dan CRE menumpuk di sitoplasma, lalu masuk kembali ke inti sel dan menghambat clock BMAL1. Setelah itu, kadar PRE dan CRY turun, dan siklus ini terulang setiap kurang lebih 24 jam. Inilah yang disebut dengan jam molekuler tubuh. Ketika cahaya diterima retina pada waktu yang tidak tepat, retina mengirim sinyal glutamat ke SCN. Glutamat ini kemudian menempel pada reseptor NMDA di neuron SCN, sehingga ion Ca2+ atau kalsium meningkat dan menggeser aktivitas gen clock BMAL1. Selain itu, hormon melatonin dari kelenjar pineal akan berikatan dengan reseptor MT1 dan MT2 yang ada di otak. MT1 menurunkan aktivitas neuron SCN agar tubuh siap untuk tidur. Sedangkan MT2 membantu mengatur ulang fase jadwal tidur. Saat jet lag, sinyal reseptor NMDA dan MT1, MT2 tidak sesuai waktu, sehingga ritme molekuler tubuh itu terganggu. Gangguan ritme sirkadian akibat jet lag tidak hanya mempengaruhi tidur, tetapi juga bisa melemahkan sistem imun. Ketika melatonin tidak dilepas tepat waktu dan kortisol hormon atau hormon stres meningkat, aktivitas sel seperti limfosit dan natural killer cell atau NK cell itu menurun. Hal ini membuat tubuh lebih mudah terserang infeksi, sakit tenggorokan, flu, atau sariawan setelah perjalanan jauh.
Penelitian dalam jurnal Sains Imunologi tahun 2020 menyebutkan bahwa hampir semua sel imun itu bekerja mengikuti ritme sirkadian otak. Sehingga ketika ritme ini terganggu, sistem imun menjadi kurang efektif. Pada orang yang sering mengalami jet lag kronis seperti pilot atau pramugari, risiko kelelahan kronis, infeksi berulang, hingga gangguan metabolik dapat meningkat. Perjalanan jauh memang menyenangkan, tapi tubuh kita memiliki ritme alami yang tidak bisa langsung menyesuaikan dengan zona waktu baru. Saat ritme ini terganggu atau terjadi jet lag, tubuh bisa merasa lelah, sulit tidur, dan bahkan daya tahan tubuh ikut menurun. Karena itu, penting untuk memahami bahwa menjaga kesehatan selama perjalanan bukan hanya soal membawa obat atau vitamin, tetapi juga menjaga pola tidur, minum air yang cukup, menghindari cahaya gadget sebelum tidur, dan memberi waktu tubuh untuk beradaptasi dengan waktu setempat. Mengenali bagaimana sistem saraf dan hormon seperti melatonin bekerja, kita bisa melakukan perjalanan dengan lebih nyaman, sehat, dan lebih produktif.